Ancaman Rusia mengagetkan Amerika. Pesawat kiamat diterbangkan respon ucapan Presiden Putin. Ancaman Rusia soal potensi penggunaan senjata nuklir mengagetkan Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tak segan-segan menggunakan senjata nuklir jika Amerika Serikat dan NATO ikut campur dalam perang di Ukraina. Bahkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 23 Maret 2022 menyatakan Rusia siap konfrontasi langsung dengan militer NATO. Kini, pesawat kiamat Amerika Serikat senilai 150 juta pound sterling diklaim mampu menahan ledakan nuklir terbang melintasi Selat Inggris. Dilansir dari Express.co.uk pada Kamis 24 Maret, pesawat kiamat itu adalah Nightwatch Boeing 747E-4B. Ini adalah pesawat militer komando dan kontrol strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat kiamat ini bertujuan khusus untuk menyediakan pangkalan udara bagi Menteri AS dan personel militer senior untuk melakukan operasi selama perang nuklir. Pesawat dirancang untuk menahan pulsa elektromagnetik dari ledakan nuklir. Setidaknya ada satu E-4B selalu dalam kondisi siap 24/7. Meskipun pesawat-pesawat ini secara teknis tidak dirahasiakan, mereka jarang disebutkan. Setelah lepas landas dari Washington dan melewati Atlantik dan Selat Inggris, pesawat saat ini mengitari area di utara Cambridge menurut Flight Radar 24. Pesawat tampaknya menuju RAF Mildenhall, stasiun Royal Air Force yang terletak di dekat Mildenhall di Suffolk, Inggris. Dirancang selama Perang Dingin, Nightwatch Boeing 747E-4B memiliki 3 dek. Pesawat ini dapat menampung awak 112 orang dan dapat terbang selama 12 jam tanpa mendarat. Pengisian bahan bakar dapat dilakukan di udara, berarti pesawat ini dapat bertahan di udara selama berhari-hari. Di dalam pesawat, peralatan dan kabel dikeraskan dan ada pelindung thermal dan nuklir jika terjadi ledakan. Pesawat kiamat ini memiliki 18 tempat tidur susun dan 6 kamar mandi, ruang pengarahan, ruang konferensi, area kerja dan ruang eksekutif. Tetapi tidak seperti Air Force One, dekorasinya dikatakan fungsional sesuai dengan peran militernya. Lusinan antena, parabola, dan antena fungsinya untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau pesawat AS manapun di dunia. Sementara Rusia juga memiliki pesawat kiamat, namanya Ilyushin Il-80 yang dikenal sebagai Machdam. Namun pada Desember 2020, media Rusia melaporkan bahwa peralatan komunikasi radio dari pesawat telah dicuri saat sedang menjalani perawatan ketika Rusia menantang NATO untuk perang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 23 Maret 2022 menyatakan pengiriman pasukan perdamaian ke Ukraina dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO, di mana Polandia pada pekan lalu menyatakan bahwa mereka akan secara resmi mengajukan proposal untuk misi penjaga perdamaian di Ukraina pada pertemuan puncak NATO berikutnya. Saya harap mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, kata Lavrov kepada staf dan mahasiswa di Institut Hubungan Internasional Negara Moskwa. Ini akan menjadi bentrokan langsung antara angkatan bersenjata Rusia dan NATO yang semua orang tidak hanya berusaha menghindarinya, tetapi juga mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak boleh terjadi, tambah dia dikutip dari Reuters. Moskwa menuduh Kiev menghentikan pembicaraan damai dengan membuat usulan yang tidak dapat diterima oleh Rusia. Ukraina diketahui telah mengatakan bersedia untuk bernegosiasi, tetapi tidak akan menyerah atau menerima ultimatum Rusia. Lavrov mengatakan pihak berwenang Ukraina mundur dari proposal mereka sendiri pada pembicaraan itu, sehingga sulit untuk mencapai terobosan. Pembicaraan telah dimulai, itu sulit karena pihak Ukraina terus-menerus berubah pikiran dan mundur dari proposalnya sendiri, kata Lavrov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya pada Rabu bahwa pembicaraan dengan Rusia berlangsung alot dan terkadang konfrontatif. Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina dalam apa yang disebutnya operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer tetangga selatannya dan membasmi orang-orang yang disebutnya. Prancis sebut akal-akalan Rusia ingin perundingan damai. Faktanya sudah beberapa kali melakukan pertemuan, lagi-lagi tidak ada titik temunya. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa Rusia hanya berpura-pura negosiasi saja dengan Ukraina. Strategi Rusia dinilai mirip dengan yang terjadi di Chechnya dan Suriah, dilaporkan RFI Jumat 18 Maret 2022. Le Drian berkata ciri-ciri negosiasi Rusia disebut menuntut banyak permintaan, hingga membuat koridor kemanusiaan lalu menyalahkan pihak lain tak menghormatinya. Sayangnya, kita masih menghadapi logika Rusia yang sama, membuat permintaan yang maksimalis, menginginkan Ukraina untuk menyerah dan mengintensifkan peperangan pengepungan, ujar Le Drian kepada koran Le Parisien. Sebagaimana di Grozny di Aleppo dan Aleppo ada 3 elemen tipikal.
pengeboman tanpa diskriminasi, apa yang disebut koridor-koridor kemanusiaan yang didesain agar menuduh pihak lain tidak menghormatinya, dan diskusi tanpa tujuan selain berpura-pura mereka menegosiasi lanjutnya. Sementara Ledrein menyebut pihak Ukraina melaksanakan diskusi dengan bertanggung jawab dan berpikiran terbuka, namun sejauh ini gencatan senjata masih belum bisa terwujud. Di tengah pertemuan beberapa kali, tapi serang terus bertubi-tubi dilakukan Rusia. Ledrein menegaskan bahwa gencatan senjata adalah hal yang urgent. Kini Prancis tak mau tinggal diam terhadap ancaman Rusia yang lagi-lagi berbicara tentang senjata nuklirnya. Dilaporkan The Times kepada Kamis 24 Maret 2022, Prancis telah menyiapkan 3 kapal selam nuklirnya untuk situasi yang terburuk mungkin terjadi ke depan. 3 kapal selam nuklirnya itu pun telah berlayar ke laut lepas. Ancaman Rusia soal potensi penggunaan senjata nuklir mengagetkan Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tak segan-segan menggunakan senjata nuklir jika Amerika Serikat dan NATO ikut campur dalam perang di Ukraina. Bahkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu 23 Maret 2022 menyatakan Rusia siap konfrontasi langsung dengan militer NATO. Kini, pesawat kiamat Amerika Serikat senilai 150 juta pound sterling diklaim mampu menahan ledakan nuklir terbang melintasi Selat Inggris. Dilansir dari express.co.uk pada Kamis 24 Maret, pesawat kiamat itu adalah Nightwatch Boeing 747E-4B. Ini adalah pesawat militer komando dan kontrol strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat kiamat ini bertujuan khusus untuk menyediakan pangkalan udara bagi Menteri AS dan personel militer senior untuk melakukan operasi selama perang nuklir. Pesawat dirancang untuk menahan pulsa elektromagnetik dari ledakan nuklir. Setidaknya ada satu E-4B selalu dalam kondisi siap 24/7. Meskipun pesawat-pesawat ini secara teknis tidak dirahasiakan, mereka jarang disebutkan. Setelah lepas landas dari Washington dan melewati Atlantik dan Selat Inggris, pesawat saat ini mengitari area di utara Cambridge menurut Flight Radar 24. Pesawat tampaknya menuju RAF Mildenhall, stasiun Royal Air Force yang terletak di dekat Mildenhall di Suffolk, Inggris. Dirancang selama Perang Dingin, Nightwatch Boeing 747E-4B memiliki 3 dek. Pesawat ini dapat menampung awak 112 orang dan dapat terbang selama 12 jam tanpa mendarat. Pengisian bahan bakar dapat dilakukan di udara, berarti pesawat ini dapat bertahan di udara selama berhari-hari. Di dalam pesawat, peralatan dan kabel dikeraskan dan ada pelindung termal dan nuklir jika terjadi ledakan. Pesawat kiamat ini memiliki 18 tempat tidur susun dan 6 kamar mandi, ruang pengarahan, ruang konferensi, area kerja dan ruang eksekutif. Tetapi tidak seperti Air Force One, dekorasinya dikatakan fungsional sesuai dengan peran militernya. Lusinan antena, parabola, dan antena fungsinya untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau pesawat AS manapun di dunia. Sementara Rusia juga memiliki pesawat kiamat, namanya Ilyushin Il-80, yang dikenal sebagai Maksdam. Namun pada Desember 2020, media Rusia melaporkan bahwa peralatan komunikasi radio dari pesawat telah dicuri saat sedang menjalani perawatan.